Selamat pagi saudaraku, selamat hari baru. Hari ini kita memperingati Santo Yakobus Rasul. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Kita juga memohon doa Rasul Yakobus untuk kehidupan kita agar kita kuat menghadapi tantangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah memanggil kami dan memilih kami menjadi murid-murid-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah yang istimewa ini. Semoga sepanjang hari ini kami mampu mempertahankan iman kami akan Dikau melalui tutur kata yang baik, melalui sikap yang penuh sopan santun, serta rela mengasihi sesama dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhanku, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang engkau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi Katolik adalah suatu kebanggaan. Seorang Katolik adalah seorang yang tidak putus asa ketika menghadapi tantangan dan tidak sombong ketika mampu melewati tantangan. Seorang Katolik adalah seorang yang tahu bersyukur. Ketika Rasul Paulus menghadapi tantangan, dia mengatakan, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Mengapa Rasul Paulus tetap kuat dalam menghadapi tantangan? Pertama, karena dia memiliki roh iman. Roh iman ini juga ada pada kita. Kedua, Rasul Paulus percaya pada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Ketiga, dia tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga bersama dengan Yesus. Hari ini kita memperingati Santo Yakobus. Dia adalah rasul pertama yang minum piala kemartiran. Dia dihukum pancung oleh Raja Herodes Agripa I pada tahun 43 atau 44 Masehi. Dia rela menumpahkan darahnya demi mempertahankan imannya akan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, orang Katolik harus berkualitas. Memang kuantitas atau jumlah itu penting, tetapi yang paling penting adalah kualitas. Jangan bangga pada jumlah, jangan bangga pada kuantitas.
karena jumlah hanya urusan yang bisa dilihat dari statistik, tetapi kualitas atau mutu seseorang adalah perkara yang dilihat dari surga. Katolik sejati harus mampu mempertahankan imannya. Kita mungkin tidak bisa seperti Rasul Yakobus yang menumpahkan darahnya demi Tuhan. Dia mempertahankan imannya sampai menumpahkan darahnya. Bagaimana kita mempertahankan iman? Ketika kita tidak melakukan tindakan korupsi, kita sudah mempertahankan iman kita. Kita mempertahankan iman ketika kita tidak mau bekerja sama dalam kejahatan. Kita mempertahankan iman ketika kita bersikap jujur, adil, dan penuh kasih kepada sesama. Mempertahankan iman berarti juga menumpahkan keringat untuk mendapatkan kekayaan. Saudaraku yang terkasih, sebagai pastor saya bangga melihat iman umat yang luar biasa. Kualitas iman seseorang terlihat ketika dia menghadapi tantangan. Apakah saat menghadapi tantangan masih mampu memuji Tuhan? Apakah saat menghadapi kesulitan masih mau untuk mengasihi sesama? Inilah tantangan untuk iman kita. Kalau saat ini Anda sedang menghadapi tantangan, jangan takut, karena Tuhan tidak membiarkan kita terhimpit ketika kita ditindas. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian ketika kita dianiaya, karena Tuhan kita tidak akan binasa meski dihempas oleh dunia. Karena Dialah kita percaya bahwa meskipun dunia memojokkan kita, Dia menempatkan kita di tengah-tengah. Dunia kita, orang Katolik, adalah dunia Tuhan. Mari tetap bangga menjadi Katolik. Mari terus mempertahankan iman kekatolikan, karena Tuhan beserta kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik untuk mempertahankan iman kita sepanjang hari ini, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, selamat berakhir pekan untuk Anda sekalian, sehat dan bahagia selalu.